Shut up and sit down. Ya, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat datang datang lagi lagi bertemu lagi bersama kita sobat cair semuanya di di Cuman Cuman Opini Opini kami. kami. Ini Ini kita kita udah bingung udah bingung sebenarnya saya mau ngomong apa nih sama mereka nih. Cuman cuman kita kita mau mau bahas masalah the next buat captain buat Inter Inter berikutnya. Katanya kan katanya tadi kan kita udah ada pembahasan bahwa Handanovic udah waktunya udah waktunya diganti. Nah, dengan dengan digantinya diganti Handanovic otomatis dan dan kapten kapten harus turun turun juga juga ke pemain berikutnya. Nah, kira-kira siapa yang siapa yang bakal cocok kita bahas kita hari bahas. ini? Nah, ya Will. Ayo Will, Will, siapa Will? Oke, gini, sebelum kita ngomong siapa orangnya, kita harus paham dulu tentang pola pemilihan kapten di Inter ya. Jadi ini kita berbicara setelah zamannya Zanetti selesai. Zanetti lengser sebagai kapten dan pensiun ya. Jadi gini, satu pola pertama adalah melihat siapa pemain yang terlama gitu ya. Durasinya yang jadi kasarnya mah kalau di kantor senioritas kali ya. Kita lihat saat Ranocchia ditunjuk jadi kapten, itu kan penilaiannya adalah Ranocchia adalah pemain yang sudah lama di Inter 2011, Januari 2011, dan wakilnya adalah Yuto Nagatomo dengan masuk Inter juga sama ya, Januari 2011. Nah setelah itu kebijakan itu juga berlaku saat Inter memilih Handanovic sebagai kapten. Icardi melepas ban kaptennya karena masalah tersebut lah ya. Itu kan yang jadi patokannya adalah Handanovic adalah pemain yang terlama kan masuk Inter di awal musim 2012 di transfer musim panas ya, menggantikan Julio Cesar gitu. Itu pola yang pertama gitu kan. Sedangkan pola yang kedua adalah kita nyambungin pola pertama tadi, mungkin teman-teman ingat saat tahun lalu Handanovic kan tidak main ya di derby Milan yang kita menang 4-2, kan Padeli ya kipernya ya. Yang jadi kapten adalah Brozovic. Karena ya asumsinya sama. Brozovic itu masuk Inter di Januari 2015. Ya secara secara durasi masa bakti di Inter ya itu senior juga. Berarti satu berdasarkan senior. Yang kedua adalah berdasarkan dari pelatih. Nah, berdasarkan dari pelatih ini itu terjadi di Icardi dan Miranda ya. Voice-nya Icardi kan zamannya Mancini sampai siapa? Pecci ya, terakhir Pecci ya. Spalletti ya. Itu ya Icardi, Miranda yang jadi kapten. Ya kalau Miranda jelas figur ya. Jadi ya jika memilih siapapun itu ya mungkin acuannya kurang lebih seperti itu ya. Yang satu mungkin karena durasi masa bakti lah ya. Yang kedua memang pilihan pelatih atau berdasarkan pengalaman juga gitu. Pengalaman si pemain tersebut mimpin gitu. Dan mungkin karakter juga mungkin ya. Dan seperti itu. Kalau kita lihat sejarahnya ya. Tapi kalau boleh tahu sekarang itu skipper satu Handanovic, kedua itu Brozovic ya kalau kedua siapa? Kalau ngomong durasi paling lama sih Ranocchia ya. Walaupun sempat dipinjamkan ke klub Inggris sama ke Sampdoria. Kalau kita ngomong tentang Rano tuh dulu waktu satu aku. pokoknya Ranocchia itu duet sama Maguire kan. Wolves ya apa Wolverhampton ya? Hull City. Hull City. Ya, Hull City. Hull City pakai nomornya 13. Nah, ini kenapa jadi ngomongin Ranocchia? Agak jadi kira. Ya, terus habis mau masalah cuma. Jadi kira-kira yang cocok siapa? Siapa? Tadi kan Anda baru ngomonginnya masalah durasi doang. Belum ada kira-kira Kalau lagi cuma ada. Terus
sampai mabuk. Sorry nggak, gimana nggak pertanyaannya nggak? Tadi kan kurang nanya siapa siapa kira-kira cocok. cocok. Tapi Tapi Abdi jelasin masalah durasinya doang. Apa skema pemilihannya? Nah, berdasarkan skema itu kira-kira siapa yang cocok? Kalau saya berpikir gini, siapa dulu nih? Saya dulu. Gas Gas dulu. Habis ini kau. Ya, oke. Kalau saya sih berpikir saya lebih memilih Inter punya kapten yang satu vokal di lapangan ya. Yang maksudnya tuh dibilang garang-garang gitu. Vidal. Ya, pilihannya tuh 37, nomor 37 Skriniar. Karena ya Skriniar juga salah satu pemain yang loyal lah ya, dan sampai video ini di-tag Skriniar udah mencatatkan 150 penampilan sama Inter. Jadi ya itu jadi satu acuan yang bisa dikatakan yang cukup senior gitu ya. Dan secara usia kan Skriniar ini kelahiran 95. Artinya di tahun ini 26. Sama seperti Zanetti jadi kapten di Inter, itu umur 26. Kalau nggak salah ya. Kalau salah silahkan komen. Zanetti itu jadi kapten umur 26 kalau nggak salah di Inter. Dan itu ya maksudnya posisi ideal. Jadi mungkin kalau nggak Skriniar wakilnya Brozovic gitu. Skriniar. Untuk jadi usianya tidak terlalu rendah gitu. Kalau Icardi kan saat jadi kapten kan usia 22, rentang 22-23. Icardi kelahiran 93 jadi kapten di 2015. Jadi itu mungkin terlalu ada gap gitu ya. Ya walaupun pemain Inter saat ini yang paling tua di musim ini ya, atau musim depan ya mungkin Handanovic, Padelli, gitu kan, Kolarov, Asliang gitu. Tapi saya rasa Skriniar atau kalau utamanya sih Skriniar. Kalau saya ya. Awal gimana? Kalau saya sih yang pilihan satunya sama ya kan, mengabdi Skriniar juga. Saya kayaknya suka konsep lama gitu, kayak kapten tuh sebaiknya defense. Kayak dia bisa lihat seluruh teman-temannya dari belakang. Ya, kiper juga bisa sih, cuma saya suka kayak back apalagi back ya kan, identik sama sangar dan kuat ya. Jadi kayak otomatis udah ada itulah kayak dari kayak dilihatnya serem gitu. Nah, jadi saya setuju kalau Skriniar gitu. Cuma kalau untuk pilihan 2, saya bukan Brozovic tapi Lukaku sih kayaknya. Soalnya kalau Brozovic lebih ke spiritnya lebih ke sifat dia kayak yang konyol dan agak ya gitulah gitu. Suka ya gitu, kelakuannya aneh-aneh lah gitu. Jadi mungkin nggak kurang berwibawa ya. Jadi saya mikirnya lebih ke Lukaku gitu. Tapi ya itu kalau lihat dari tadi yang dijelasin Bang Abdi, kayak dari masa pengalamannya Lukaku kan baru musim dan belum tahu bakal loyal atau enggak. Jadi pilihan seperti ini. Andri gimana? Iya. Andri, kapten selanjutnya. Bentar, ada tamu nggak enak. Siap. Ya. Kira-kira kapten ya, masalah pemilihan kapten ini teh ya. Iya. Enggak ya? Masalah pemilihan kapten ini teh. Betul. Nah, menurut pendapat saya gitu ya. Kalau saya sih gimana manajemen ya? Aku masih ya. Ya. Ini coba jangan protes. Ya, cuma opini. Coba ini kan Bener. gimana manajemen lah. Kan misalkan milik kita Skriniar kayak salah deh. Cuma kalau untuk melihat dari kondisi dari segi pemain, Skriniar memungkinkan ya yang jadi kapten gitu. Karena saya lihat pada saat beberapa pertandingan ya selain Milan ya, jiwa pemimpin dari Skriniar udah kelihatan gitu. Apalagi pada saat gol
Lukaku ke gawang Cagliari pas musim kemarin, itu kan ada beberapa supporter yang mohon maaf itu rasis ya, tapi sama sekelas timnya diginiin gak boleh gitu. Di situlah kenapa saya memilih Skriniar seperti itu. Kalau untuk wakil kaptennya, untuk kalau misalkan pertanyaannya wakil kaptennya siapa, saya lebih memilih Lukaku. Karena melihat Lukaku main di Inter sudah kelihatan juga ada jiwa kepemimpinan saja. Ada kepemimpinan. Sebenarnya pas lawan Milan itu mungkin ya kenapa bisa marah-marah ya, sampai-sampai beberapa berita pun juga melihat Lukaku ini untuk kapan nih Lukaku marah ya. Kita sering lihat Lukaku juga jarang lihat marah gitu. Yang cuma gara-gara kemarin aja sama Ibra, mungkin ada yang menghina apa yang bikin Lukaku marah gitu. Biasa aja sih. Dan pertama Skriniar, untuk wakilnya Lukaku seperti itu. Kalau Barella kira-kira cocok nggak buat menambahkan rasa percaya dirinya gitu? Soalnya ngotot katanya Barella. mainnya nih. Untuk Aduh, Barella, pengen ngomong. makanya Andri dulu deh, atau saya dulu nih. Bebas. Andri dulu, lanjut. Oke. Lanjut dulu, Andri. Untuk misalkan Barella, memang saya pas lihat Barella dari musim awal masuk ke Inter sampai sekarang, dia yang paling ngotot, yang paling naik ya selain Lukaku ya, kayak gitu. Cuma ya yang saya lihat dari Barella, dia kontrol emosinya masih belum stabil. Ya masih sempat wah gitu ngeluh, walaupun emang dia jarang marah. Cuma dibandingkan dengan Lukaku, Barella kalau saya lihat juga emang kondisinya dia masih muda. Kayak yang tadi saya ucapkan sebelumnya, itu dia masih kurang stabil gitu. Mungkin butuh berapa tahun lagi dia bisa jadi kapten untuk di Inter gitu. Oke. Sedikit nambahin. Jadi gini, kalau mungkin teman-teman ya pernah lihat tayangan, nggak tahu ya, ini di Liga Indonesia gitu kan, ngomongin bahasa Indonesia kan, kapten kan pas tos-tosan sebelum pertandingan, wasitnya ngomong kan, kalau ada apa-apa kapten yang maju, yang boleh ngomong sama saya, kata wasit. Saya nggak tahu di Italia kayak gitu apa enggak, tapi mungkin kemungkinan sama gitu ya. Nah, yang jadi kelemahan adalah nyambung dari pernyataan Aul tadi, bahwa ya kalau misalnya kiper jauh coy, misalnya pelanggarannya di tengah gitu ya susah dong, dari gawang lari tiba-tiba bolanya langsung ditendang gitu. Iya. Jadi itu mungkin salah satu kekurangannya ketika kiper ataupun striker ya. Kalau striker kan juga mungkin posisinya terlalu jauh di depan ya gitu. Betul. Dan saya rasa kalau striker dikasih kapten, fokusnya ya buyar gitu. Mungkin ya. Ini cuma opini kami. Jadi gini, kenapa buyar? Striker itu kan tugas utamanya cetak gol gitu. Ketika jadi kapten dia kan ada 2 tanggung jawab yang harus dibeban, yang jadi yang harus dia jalankan gitu. Satu melindungi teman-teman gitu, satu juga harus cetak gol gitu. Jadi memang secara ideal ya baik ataupun tengah gitu ya. Tengahnya tapi ya sentral gelandang tengah CMF ya, CMF DMF lah ya, yang berada di sentral itu. Jadi kalau ada apa-apa kan aksesnya gampang gitu. Secara secara prakteknya gitu. Dan unik sih, tadi Andri nyebutkan ada nama, tadi ada sebut Barella ya. Jadi kalau menurut saya sih Barella itu nanti di generasi berikutnya, menurut saya ya. Nah itu, iya betul. Katakanlah generasi ini Handanovic beres. Muncullah katakanlah Skriniar, Lukaku, Brozovic, plus Ranocchia kalau masih diperpanjang gitu ya, dan keempat gitu. Mungkin ya. Nah setelah itu kita masih punya gen. Minimal kita punya gen Barella sama Bastoni. Di situ mungkin waktunya yang tepat gitu. Iya. Saya sih nggak berpikir menjadi kapten itu ya harus di usianya yang benar-benar middle gitu. Menurut saya ya. Iya betul. Menurut opini saya ya harus posisinya middle gitu. Nggak terlalu muda, nggak terlalu tua gitu. Jadi posisinya di tengah gitu. Iya itu makanya gitu saya kurang setuju. Iya tadi kan saya ngomong, kalau tadi pertanyaan Rangga, kalau Barella bagaimana bisa kan jadi kapten gitu kan. Kan tadi saya udah ngomong ya. Betul. Karena kita pernah muda ya, mungkin 21, 22, mungkin kita pernah muda, emang udah tua sekarang. orang tua lah gitu lah, aku aja. Saya teman seangkatannya Pinamonti, maaf saya teman seangkatannya Pinamonti. Ya maksudnya tuh kondisi kan kita udah pernah merasakan umur 23 ya.
maksudnya 17 lah intinya mah. Karena saya juga belajar namanya psikologi pendidikan juga ya. Jadi tahu gitu. Siapa Karena, guru? karena melihat kondisi pemain muda juga emang bisa jadi kapten bisa, cuma untuk poin utama itu dalam permainan itu adalah bukan hanya skill saja tapi kesabaran juga. Kalau misalkan kasusnya kayak Lukaku aja, kalau misalkan sampai gol aja itu kan bisa kartu merah ya, itu sih. Oke. Oh, mau ditambahin loh. Ya sama sih Bang, itu sih kayak selain skill juga kan faktor umur dan kedewasaan itu penting, dan Barella kayaknya belum ngeliatin itu gitu. Maksudnya dia punya skill gitu, cuma kalau untuk kapten kayak mungkin 3-4 tahun lagi gitu. Kan Barella sekarang masih 23 ya, masih punya banyak waktu lah untuk belajar pemimpinan gitu. Jadi ya, tadi sih Berarti masih Skriniar sama secara sederhana calon kaptennya kita mengerucutnya pada 3 ya. Skriniar, Lukaku, Brozovic ya. Obrolan ini ya. Bentar. Kalau versi Rangga siapa? Versi host? Janganlah. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kalau misalkan saya pribadi ya. Yang Yang pertama Pasti Kolarov dong. enggak apa-apa. Itu lihat Kalau lihat dari umur, yang pertama tuh Stefan Modric. Ya. The Freeze. Oh, Stefan. Yang kedua Skriniar. Ya. Yang ketiga juga malah alat kita. Siapa? Alat kita. Tidak. Iya. Soalnya apa ya? Dia dapat semua yang dimiliki sebagai orang ibaratnya mah garang di lapangan ya. Mau ngomong sama wasit iya, cuman ya itu temperamen itu kurang perlu lagi dari Vidal. Menurut Nanti saya kalau Vidal ngomong sama wasit amigo. Amigo song. Ada nama Vidal ternyata sama Stefan De Vrij. Oke. De Vrij 92 ya. Vidal 88 ya kalau nggak salah ya. Iya. Vidal 88 apa 7 ya? 88 kalau nggak salah. sekarang ya. De Vrij 92. Coba udah. Lanjut. Ini 94 ya. Ya, De Vrij itu 92 3 Oktober kalau nggak salah. Gelar ini 94 ya. Iya. 5 Februari. ada yang nyaranin Gagliardini apa? Enggak. Pada ngamuk lagi di grup. Anda cari masalah. Anak sayangan Conte itu Bang. Ini sebenarnya menarik kalau lihat mungkin menurut kita ampas. Ya Ya, menurut dia berguna berguna buat buat menghentikan serangan lawan gitu mengalirkan. walaupun prakteknya di lapangan bola yang yang tengah tuh selalu dimundurin lagi ke belakang gitu. Kalau menurut saya pribadi ya dari sini gitu. cuman ya kadang pengambilan keputusan dari Gagliardini suka patut dipertanyakan lah ini kayak gitu sih. Will, gimana Will? Masih berpikir keras gitu. gitu. Gagliardini. Tidak. Jadi gini, salah satu yang aspek pasti juga kapten itu kan sebenarnya harus reguler ya. Posisinya tuh harus hampir dipastikan main gitu. Kecenderungannya seperti itu gitu. Jadi ya Skriniar, Lukaku juga bisa juga gitu. Kalau Skriniar kan kita pernah lihat ya Skriniar pakai ban kapten ya. Tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? 2 musim yang lalu ya. Pernah ya? 2 tahun lalu. Pernah. Kalau Lukaku kan kita belum pernah lihat ya. Kalau di Inter, kalau di timnas pernah. Kalau di timnas pernah kan, timnas Belgia. Jadi ya saya rasa ya Inter memang harus mempersiapkan itu. Dan mungkin juga untuk level-level berikutnya ya ada Barella, Bastoni, dan satu lagi lupa tadi nyebutin Pinamonti. Bukannya itu Pinamonti itu Di zaman yang itu ya, Nigo. Mungkin di 2000 kita ngomongin Inter 2030 kali ya. Ya
Tapi kalau 2030 terdekat Sama tuh umur berapa tahun itu? 2030 masih pada dukung Inter nggak? Bentar, pertanyaannya 2030 masih dukung Inter nggak? Kedukung lah. Inter Atau mau Miami. Inter Miami? Bukan internasional orang. Itu Bukan kita masalah pasangan Monti 2030 masih di Inter atau udah di Inter. itu kan pertanyaannya. Kalau Kalau ngomong masalah kata Abdi tadi reguler, Eslium Eslium reguler kenapa nggak cocok? Gimana? Eslium yang kiri loh. Esliam emang air musim ini mau diperpanjang? Kan belum diperpanjang ya hasilnya. Kan mau pindah ke Watford Cina. Iya, mau pensiun di sana ya. Ya siapa tahu kan akhir musim ini Internya Scudetto gitu ya, jadi asli yang jadi Kas pemain kenangan Inggris indah yang lah. benar. Ranucci juga belum berpanjang kontrak ya. Ranucci ya, Pak Deli. Nggak perlu juga sih Ya tolong lah ya. perlu juga sih di belakang. Saya netral ya masalah ianya. Ya, betul. Jadi maksudnya kita juga harus punya kapten yang benar-benar mainnya reguler ya gitu. Jadi kalau teman-teman perhatiin di 2013-14 kan itu kaptennya giliran ya. Karena kan Zanetti udah cadangan tuh. Iya betul. Setelah cedera 2012-2013 yang masih patah lawan Palermo yang hasilnya kalah 1-0. Kan di kapten utamanya jadi Cambiaso kan. Iya. Cambiaso. Kemudian Zanetti, kemudian Samuel Milito. Dan Guarin juga pernah loh di 2015 apa 15-16 pernah dikasih. Zamannya Mancini ya? Iya, zaman Mancini. Guarin. Zaman Mancini. Zaman nembak. Guarin. Makan burung. Ya, Guarin, Miranda, segala macem gitu. Ya jadi balik lagi sih, maksudnya kalau saya sih berpikir ya kapten itu ya starter, mainnya hampir pasti dia main gitu ya. Terus juga ya support juga harus kelihatan gitu, dan mungkin ya lebih ke menenangkan gitu. Mungkin salah satu momen yang dapat Skriniar ataupun Lukaku ya pasti kan di beberapa momen kita ngeliat ya, apalagi pas derby Milan tuh yang Coppa Italia tuh, yang Skriniar ngeliat nggak yang dorong-dorongin si Vidal sama siapa, yang ngomong baca terus kan. Iya. Jadi ya maksudnya tuh kalau bahasa Sundanya mah kapten mah kudu wani jeung geuti jeung kawani. Oh, translate-nya ada di situ. Oh, translate. Ya, translate-nya dari bawah ya. Bahasa Sundanya. Tapi kan ini hanya cuma opini kami. Ya. Menurut teman-teman gimana? Manajemen yang menentukan kalau kata Andri kan. Manajemen yang kalau kita Iya betul. Mau gimana lagi? Kita capek-capek opini ujung-ujungnya. Kasih kapten siapa? Ini hanya Vidal. Atau ini Gagliardini. Kalau Lautaro gimana? Hah? Lautaro masih belum sih. enggak Nolak semua. Jauh. jauh. Jauh Lautaro. Ya. Jauh Lautaro. Hakimi. Masih belum juga. belum juga sih. Belum sih. Masalahnya Hakimi sama Lautaro kayaknya belum tentu lama juga. Di Waduh. Iya. Pribadi. Lautaro diincar, Hakimi diincar. Ada gosip ke Chelsea atau Arsenal. Iya. Oh iya, satu lupa. Mantan kaptennya Milan Primavera, Darmian coy. Darmian itu kapten di Milan Primavera. Darmian Kapten, bukan coy. doang kan? Darmian bukan Doang kan? Enggak. Dia udah milik Inter itu resmi. Oh. Darmian Udah, resmi. udah bayar tunai kan? Kan kerja sama Parma itu teh. Tapi kan tidak reguler. Bener. Tapi kan tidak. Agensi. Gitu. Ya mungkin kayak gitu ya. Oke. Close aja Untuk topik kapten untuk topik kapten ini Kayaknya awal juga nih pastian kayaknya awal Andri mau Sama saya juga kerja. Andri mau kerja. Abdi katanya kerjanya shift malam. Abdi katanya malam. Ya, sih, malam ini mau langsung berangkat kerja. Oke. deh. Oke. Atas waktunya teman-teman. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol Nanti kita ngobrol lagi. Ada Kesempatan. Kalau Inter menang kita nggak akan. Pokoknya kalau Inter menang, kita akan- Tapi kalau Inter kalah banyak ini. tapi kalau Inter kalah banyak ini.
Sumpah serapah keluar semua. Betul. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Rangga Wijaya Permana sama teman-teman semuanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Inter. Ciao, ciao, Forza Inter.